wa huwal aziyyul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sebelum kajian pada akad hari ini kita mulai, perlu kami bacakan susunan acara, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Oman Surahman LC dari Jakarta. Tebih Pak, Jakarta, Masaran. Iya Bapak Ibu, memang betul itu dari Masaran, dari Pondok Assalam Masaran. Ini dulunya itu kan Jakarta begitu Pak. Itu. Dulunya. Bekasi, Jakarta. Bekasi. Kemudian acara yang selanjutnya adalah lain-lain. Kemudian acara yang ketiga penutup. Demikian acara pada kajian pagi hari ini. Selanjutnya waktu sudah menunjukkan pukul 6.55, jam 7 kurang. Ini biar agak panjang nanti Pak Ustadznya. Biar agak panjang. Tambah sedikit, tambah 5 menit, nanti 1 jam Pak. Itulah, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami aturkan Bapak Ustadz Pak Oman Surahman LC sepenuhnya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, seri kedua kitab Al-Kabair, serial dosa-dosa besar. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, dan dosa besar yang kita pelajari hari ini adalah dosa membunuh. Baik, berkenaan dengan membunuh, mateni Pak, membunuh itu. Ya. Ada 8 masalah yang kita bedah. 1, membunuh adalah dosa yang dikhawatirkan para malaikat. Allah menyampaikan program sebentar lagi ada manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat menyampaikan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, padahal ujung-ujungnya nanti akan menumpahkan darah. Yang dikhawatirkan malaikat terjadi, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Akhirnya Qabil membunuh Habil. 2, membunuh adalah dosa yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, beliau bersabda, la tarji'u ba'di
kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalau aku nanti meninggal dunia, janganlah kalian kembali kepada kekufuran ketika satu dengan yang lain saling bunuh. Dan akhirnya yang dikhawatirkan Rasulullah betul-betul terjadi perang meskipun tidak diniatkan, tidak sengaja, antara Ali dan Muawiyah yang sering disebut dengan perang Siffin, jatuh korban ribuan. Baik. Kemudian yang ketiga, maraknya pembunuhan adalah salah satu ciri dekatnya hari kiamat. Ketika beliau bersabda, al-harju, wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu hatta la yadri al-qatil fima qatala walal maktul fima kutila. Maraknya pembunuhan, kadang-kadang si pembunuh tidak tahu kenapa saya harus membunuh, si korban juga bingung kenapa saya harus dibunuh. Baik. 4. Niki boten kecepatan ya Pak? Boten nggih? 4. Karena ngejar target setengah jam selesai kemudian tanya jawab. Yang keempat, saking bahayanya membunuh sampai-sampai Rasulullah mengingatkan jangan bercanda dengan benda tajam. Man asyara ila akhihi bihadidatin la'anat hal malaikatu. Siapa yang duding-duding saudaranya, meskipun ini sekedar keguyonan, bercanda, yang digunakan untuk duding-duding apa? Mungkin arit, mungkin pisau, maka orang ini satu akan dilaknat oleh malaikat. Sementara dalam riwayat yang lain, fa innahu la yadri la'alla syaitanu yanzi'u fi yadaihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Ujuk-ujuk setan datang mengendalikan tangannya, betul ternyata membuat temannya celaka, akhirnya yang memegang pisau akhirnya terperosok ke dalam neraka. Baik. Jadi hati-hati jangan bercanda dengan benda tajam. Kemudian kelima, membunuh ini dosa paling ruwet. Paling ruwet Pak. Kenapa paling ruwet? Coba berzina. Wanita Juhainah sudah berzina, bloko suto, menghadap Rasulullah, minta dirajam, dan akhirnya betul-betul dirajam. Rasulullah bersabda, laqad tabat taubatan lau kusimat ma baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Wanita ini dia akan masuk surga kelebihan tiket 70. Jadi dia berzina cuma karena bloko suto, kemudian minta dirajam, dosanya selesai, bahkan tiket masuk surga kelebihan 70. Tapi kalau pembunuh tidak. Karena seorang yang membunuh berarti dia sudah melakukan dosa kepada 3 pihak. 1 kepada Allah. Huwallazi yuhyi wa yumit. Allah yang punya hak menghidupkan dan mematikan. Berarti membunuh sudah merampas hak Allah. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan sholat tobat 2 rakaat. Syukur-syukur nangis gerung-gerung, mohon ampun kepada Allah. Kenapa Bu? Betul kan nangis gerung-gerung? Leres toh? Ya. Maaf, saya
kosakata bahasa Jawa saya sudah banyak yang lupa. Maklum 35 tahun meninggalkan Masaran. Baik, sementara bahasa Sunda saya tidak hilang. Maka kemarin saya di Bekasi ngisi pengajian khusus orang-orang Tasik. Itu kan orang-orang saya sendiri. Wow, saya merasa di kampung halaman. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dosa kedua siapa? Kepada keluarga. Istri jadi janda, anak jadi yatim. Dosa kepada keluarga ditebus dengan eksekusi mati. Jadi eksekusi mati itu menghapus dosa antara si pembunuh dengan keluarga korban. 3, dosa kepada si korban, maka hanya bisa diselesaikan nanti pada hari kiamat. Ada pertemuan antara si pembunuh dan yang terbunuh, di mana si terbunuh diberi hak untuk mengambil pahala dari orang yang pernah menghilangkan nyawanya. Jadi eksekusi mati belum menyelesaikan masalah, harus diselesaikan nanti pada hari kiamat. Bahkan bapak-bapak, ketika dosa membunuh ini ruwet, itu menambah ruwet si Qabil. Kenapa? Ma min nafsin maktulatin zulman illa kana ibni adama kiflun minha li'annahu awwala man sannal qatla. Satu orang terbunuh, maka si Qabil mendapatkan tambahan dosa karena dialah yang pertama kali mempopulerkan pembunuhan. Baik. Kemudian masalah selanjutnya, saking beratnya pembunuhan sampai-sampai Rasulullah selalu memberikan peringatan ketika pasukan diberangkatkan. Salah satu yang beliau ingatkan adalah jangan membunuh orang kafir yang mulutnya sudah mengeluarkan kalimat yang menunjukkan dia muslim. Itu tidak boleh dibunuh. Ada 3 kasus. Kasus pertama, Usamah bin Zaid duel pedang dengan pedang. Tiba-tiba pedang si kafir terpental. Si kafir terjatuh. Sebelum dibabat lehernya, tiba-tiba si kafir la ilaha illallah. Ternyata tetap dibabat. Begitu Rasulullah mendengar, Usamah bin Zaid dipanggil, disidang, dan Usamah berkomentar belum pernah Rasulullah marah semarah hari itu. Ketika ditanya, kenapa kamu babat? Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah menjawab, innahu muta'awidan. Ya Rasulullah, etok-etok. Kalau bahasa sidoarnya, etok-etok. Kenapa tidak dari tadi giliran pedang terpental baru mengucapkan la ilaha illallah? Afala syaqaqta qalbahu? Kamu sudah tahu isi hatinya? Jawaban di hadapan Allah bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah yang sudah dia ucapkan? Kasus kedua, rombongan sahabat ketemu orang yang diyakini kafir. Orang yang diyakini kafir tiba-tiba assalamualaikum. Nah, ini juga dianggap edok-edok, dibabat lehernya. Yang menegur bukan Rasulullah tapi Allah langsung, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna aradul hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Nanti dibuka surat An-Nisa di lembar sebelah kanan pasti ketemu. Kalau tanya ayat jangan, saya tidak tahu ayatnya, pokoknya di lembar sebelah kanan. Jangan sembrono, sudah jelas-jelas dia mengucapkan salam, kalian vonis dia tidak
iman dengan mudah kalian penggal lehernya. Baik, termasuk Khalid bin Walid sampai Rasulullah mengangkat kedua tangan. Allahumma abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid ibnu Walid. Ya Allah, aku berlepas diri, jangan tuntut aku dengan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Kenapa? Khalid bin Walid duel pedang dengan pedang. Pedang musuh jatuh, tiba-tiba musuh mengucapkan sobakna, kami pindah agama. Ternyata tetap dipenggal lehernya. Baik. Nah, kemudian saking bahayanya membunuh sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kalau diajak ribut, orang itu sudah duding-duding pakai pisau, maka ucapkan kata Rasulullah, kun ka khairi ibni Adama, jadilah sebaik-baik sikap yang dimiliki oleh anak Adam yang terbunuh. Siapa? Habil. Lain basatta ilayya yadaka litaktuluni ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Mas, jenengan mau membunuh aku, maka tanganku tidak akan bergerak untuk membunuh dirimu. Akhirnya Habil pun lebih baik menghindar. Jadi kalau diajak ribut, orang itu sudah mengeluarkan senjata, lebih baik kita menghindar. Baik, sekarang baru kita membahas fikih membunuh. Ternyata membunuh ada fikihnya, ada aturannya. Apa aturan pembunuhan yang perlu Bapak ketahui? Ternyata yang pertama, macam-macam pembunuhan atau macam-macam menghilangkan nyawa. Yang pertama, qatlul amdi. Kalau bahasa kitanya, membunuh dengan sengaja. Memang saya berniat dari rumah untuk membunuh dia. Alat yang saya pegang itu betul-betul alat yang mematikan. Mungkin celurit, mungkin pistol, mungkin linggis. Nawa itu saya akan membunuh dia. Itu namanya qatlul amdi. Akhirnya bapak-bapak, orang itu berhasil membunuh. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kalau pembunuhan betul-betul sudah dia lakukan, maka pihak pemerintah akan menangkap orang ini, diamankan di penjara, sementara pemerintah akan segera menemui keluarga korban. Inilah bedanya bapak-bapak, penyelesaian hukum pidana dan hukum perdata dalam Islam. Apa bedanya? Bedanya mudah. Kalau hukum perdata, pendekatan hukum baru pendekatan kekeluargaan. Kalau perdata ya Pak ya, pendekatan hukum baru pendekatan kekeluargaan. Itu perdata. Contoh, orang tua meninggal dunia, anaknya Tono dan Tini. Oh, berarti aturan warisnya bagaimana? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Saya terjemahkan bebas, aturan waris anak laki dan perempuan sepikul segendongan. Berarti 2:1. Ternyata si Tono duitnya turah-turah, penghasilan semenitnya 5 juta. Dah, ngalamun gratis kan? Baik, itu si Tono. Si Tini ternyata guru TPA. Kalau ketua takmir
ingat digaji, kalau tidak ingat berarti tidak digaji. Siti ini ternyata masih ngontrak. Sementara orang tua Tono dan Tini meninggalkan harta berapa? 15 juta. Menurut aturan fikih, caranya pendekatan hukum dulu. Tetap Tono dapat 10, Siti ini dapat 5 juta. Itu lidzakari mithlu hadzil unthayain, sepikul segen dongan. Begitu sudah diterima, akhirnya Tono memanggil Tini. Tin, kata si Tono. Kan panggilannya Tin. Baik. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan surat An-Nisa ayat ke-9. Aku dapat 2 karena aku laki-laki, kamu dapat 1 karena perempuan. Setelah sah, masing-masing kita miliki. Sebagai seorang kakak, aku tidak butuh 10 juta. 10 juta itu penghasilan 4 menit. Akhirnya 10 juta diberikan ke Tini. Itu namanya perdata. Hukum dulu baru ke kekeluargaan. Nah, tapi kalau pidana dibalik, kekeluargaan dulu baru pidana. Caranya apa? Ini si pembunuh, amankan dulu di penjara. Pemerintah datang kepada keluarga korban, ngapunten ibu dengan anak-anak, jenengan sekarang jadi janda, anak-anak jadi yatim. Itu pembunuh sudah diamankan. Kemudian pihak kerajaan yang diwakili ulama akan membacakan ayat dan hadis keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, kalau ibu dan anak-anak ini memaafkan, maka akan mendapatkan uang senilai 100 ekor unta. Berarti unta sekarang 30 juta, kurang lebih berapa? 3 miliar. Jadi ibu dan anak-anak di surga, di akhirat dapat surga karena memaafkan orang lain, sementara di dunia mendapatkan uang 3 miliar. Ini kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Monggo dipenggali. Kalau ternyata oke, kami memang butuh duit 3 miliar, maka selesai, 3 miliar diberikan, yang di penjara langsung dilepas. Tapi kalau keluarga korban sepakat kami tidak butuh 3 miliar, yang kami butuhkan pengen melihat orang itu kepalanya putus, kami ingin menyaksikan detik-detik itu, ya sudah, berarti pendekatan kekeluargaan tidak berhasil, baru pendekatan hukum. Baik, kemudian yang kedua, Syibhul amdi. Syibhul amdi itu bagaimana? Jadi gini, saya melakukan kekerasan dengan benda yang menurut teori tidak mematikan, kok bisa mati? Contoh, sebagai guru saya mengawasi murid-murid yang sedang ujian. Ternyata ada yang nirun di belakang. Mungkin murid ini punya prinsip, loh kemarin Pak Ustadz menyampaikan al ilmu nurun, akhirnya dipraktekkan. Akhirnya penghapus dipegang, dilempar kepada murid yang nirun. Plak, kena kepala, tiba-tiba si murid terjatuh. 5 menit kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak guru sengaja melakukan kekerasan. Alat yang digunakan bukan alat mematikan. Kok mati? Kok iso? Nah, jadi maka Pak guru tidak akan dieksekusi mati, hukumannya cuma 1. Sediakan 3 miliar. Uang senilai dengan 100 ekor unta. Baik, yang
Ketiga, qatlul khata. Qatlul khata, menghilangkan nyawa orang lain tapi tidak sengaja. Contoh, saya hobi berburu burung, saya bidik burung, pelatuk saya tarik, duor, ternyata saat itu saya tarik pelatuk, burung terbang, anak kecil lewat, nyerempet di telinga kanan tapi peluru keluar di telinga kiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sengaja tidak saya membunuh si anak, enggak, sengajanya burung, cuma kok tiba-tiba di lalahnya ada anak lewat. Apakah saya dikenakan hukuman mati? Tidak, hukumannya cuma satu, sediakan uang senilai 100 ekor unta. Ini masalah pertama. Kemudian masalah kedua, orang tua membunuh anak. Meskipun itu dosa, la yuqadu al-walid biwaladihi. Tidak boleh bapak dan ibu dieksekusi mati karena membunuh anaknya. Itu tidak boleh. Nanti akan kita bedah ketika membahas bab dosa durhaka kepada orang tua. Intinya, kalau ada kasus orang tua membunuh anak, sekejam apapun orang tua itu, tetap orang tua tidak boleh dieksekusi hukuman mati. Tetap itu dosa. Silahkan diberi hukuman lain tapi tidak boleh dieksekusi mati. Nah, kemudian berkenaan dengan fikih pembunuhan juga dibahas para ulama berkenaan melakukan kekerasan beramai-ramai. Biasanya disebut dengan apa? Tindakan sendiri itu apa, Pak? Main hakim sendiri. Menurut ilmu psikologi, Bapak-bapak, kalau maling ketangkap, satu aja keluar, pateni, oh langsung siram dengan bensin, diobong, betul-betul diobong. Orang kalau sudah seperti itu, emosinya langsung tersulut. Nah, di Bekasi beberapa kasus banyak begitu, bakar lah, di sampingnya ada pom bensin, udah langsung ambil bensin, pertalit, dibakar, disiram, kemudian dibakar, atau dipukuli beramai-ramai. Hasilnya yang bersangkutan mati. Dan ini pernah terjadi di provinsi Son'a ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah. Begitu mendengar ada kasus pengeroyokan sampai mati, Umar bersumpah, wallahi lau tamala ahlu Son'a fi qatlihi laqataltuhum jami'a. Demi Allah, kalau seluruh penduduk provinsi Son'a sepakat ikut mukul beramai-ramai, akhirnya mati si orang itu, maka seluruh penduduk Son'a akan aku eksekusi mati. Jadi tindakan main hakim sendiri menyebabkan kematian. Siapa saja yang pernah mukul meskipun sekali, dia harus mendapatkan delik hukuman mati. Baik, kemudian baru kisos, berkenaan dengan kisos. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Sejak dulu kitab Taurat diturunkan, satu nyawa dibalas dengan nyawa. Wal aina bil aini, luka mata dibalas dengan luka mata. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wasinna bisinni, patah gigi orang itu juga harus dipatahkan giginya. Wal juruha kisos, dan setiap luka-luka ada kisosnya.
Ternyata ini sudah ditetapkan di kitab Taurat, terulang lagi di surat Al-Maidah. Baik, nah sekarang Bapak-bapak, ketika eksekusi mati akan dijalankan, biasanya ada kasus orang akan dieksekusi mati, tokoh-tokoh HAM biasanya pada keluar. Ngomongnya apa? Hukuman mati itu tidak manusiawi. Dua yang pernah saya dengar, hukuman mati tidak memahami perasaan orang yang akan dieksekusi mati. Gak usah jauh-jauh. Bapak-bapak mau disunat, itu kan deg-degan kan Pak? Pasti deg-degan. Gak usah jauh-jauh mau disuntik, itu sudah deg-degan. Apalagi ini akan dipenggal lehernya, itu lebih deg-degan lagi. Nah, kata tokoh-tokoh HAM, hukuman mati itu tidak memahami perasaan orang yang sedang digiring di ruang eksekusi. Maka saya jawab, kalau tokoh HAM mengatakan hukuman mati tidak memahami perasaan orang yang akan dieksekusi mati, maka si pembunuh juga tidak memahami perasaan istrinya yang jadi janda, anaknya yang jadi yatim. Kenapa yang dipahami hanya si pembunuh, keluarga korban tidak dipahami? Yang kedua, coba bapak-bapak lihat di TV, kasus sidang pembunuhan, tiba-tiba ketuk palu, si pembunuh dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Komentar keluarga korban apa Pak? Wow, muring-muring, sakit hati, enak men. Bahkan beberapa kali apa? Keluarga korban berhasil nonjok wajah orang itu. Tidak terima. Ini hukum tidak adil. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hukum qisas sebenarnya diinginkan oleh manusia, dibutuhkan untuk kita. Kenapa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Pada hukum qisas itu cara dari Allah untuk menjaga nyawa supaya tidak mudah ditumpahkan. Baik, si tokoh HAM itu rata-rata muslim, tidak setuju dengan hukum mati. Padahal coba Bapak perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah siam menggunakan kutiba, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Coba perintah qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, sama. Ujungnya apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Loh, la'allakum tattaqun juga diawali ya ayyuhalladzina amanu, ditambah kutiba alaikum, diakhiri la'allakum tattaqun. Kenapa siam diterima, hukum qisas ditolak? Terakhir sebelum tanya jawab, berkenaan dengan pembunuhan maka Allah mengancam lazwalu ad-dunya ahwanu indallahi min qatlil mu'min wahid. Lenyapnya dunia ini masih dianggap ringan oleh Allah daripada satu mukmin yang terbunuh. Jadi Allah tidak rela satu mukmin terbunuh. Lenyapnya dunia ini masih lebih ringan. Tapi kenyataannya Bapak-bapak, nyawa paling murah, darah paling murah hari ini adalah darah umat Islam. Yang tertumpah di dunia ini sampai hari ini yang paling murah itu darah umat Islam. Enggak usah jauh-jauh di Palestina, di jalur Gaza. Tahun 2002 pembantaian di Poso dan Maluku. Mungkin bapak-bapak masih ingat Pak, tahun 2002. Itu yang mati berapa? Ribuan. Orang yang sedang sholat
Idul Fitri dibantai satu persatu. Bahkan Muhammadiyah memiliki pondok pesantren Wali Songo di Poso di Kilo 9, desanya CP Silanca. Saya mengunjungi daerah itu karena di sana hampir setengah tahun pas pembantaian itu. Ternyata seluruh santri, seluruh ustadznya disembelih satu persatu di pinggir sungai Poso. Sebagian santriwatinya diperkosa terlebih dahulu. Tidak lama setelah ini kasus pembantaian di desa Buyun Katedo. Masyarakat desa ini sudah kita peringatkan, ayo turun bergabung dengan kami. Ternyata masyarakat menjawab, coklat sebentar lagi panen, kita akan ngungsi kalau sudah panen. Ternyata betul, tidak usah nunggu besok, malamnya terjadi pembantaian dari nenek-nenek sampai bayi, semuanya habis. Satu desa, sehingga kita kuburkan satu lubang isinya satu desa, kita tulis kuburan massal penduduk desa Buyun Katedo. Di desa Lawanga kita kuburkan di sana. Jadi yang mati ribuan, tapi tidak terekspos, Pak. Nggak ada beritanya. Dunia tidak ada yang heboh pada ribuan. Giliran mercon dilempar ke gereja, wah langsung ini pasti teroris, ini pasti lulusan ngeruki. Ya, saya kan lulusan ngeruki, Pak, masalahnya. Jadi umat Islam melakukan kesalahan sedikit saja, itu beritanya diheboh-hebohkan. Tapi kalau kita menjadi korban, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baik, insya Allah cukup sekedar pengantar. Kita akan lanjutkan tanya jawab. Pakai kertas atau lisan? Pertanyaan pertama, ibu-ibu. Bon, mangga ibu, mangga. Ibu-ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Bapak-bapak, silahkan. Langsung, Pak. G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di luar masalah pembunuhan. Di bulan Ramadan kita sebagai umat Islam kita yakini ada malam Lailatul Qadar. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali pada saat Rasulullah masih ada gitu ya. Untuk itu apakah untuk Ramadan yang sekarang ini dan selanjutnya ada malam Lailatul Qadar? Baik. Matur. Alhamdulillah. Saya pernah di Bekasi 20 tahun yang lalu. Di masjid kami mengadakan itikaf. Hari ketiga tiba-tiba ada rombongan dari kecamatan lain di Bekasi. Ternyata bawa tas isinya ya peralatan lah. Pak, boleh tidak saya ngungsi itikaf di sini? Loh, kok ngungsi? Di masjid kami ada program itikaf. Ternyata pihak takmir mengundang seorang ustadz ceramah. Ternyata intinya Lailatul Qadar cuma terjadi sekali, udah nggak ada lagi. Baik, akhirnya saya tanya, ustadz itu punya dalil tidak? Oh punya. Apa dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna itu menggunakan kata kerja bentuk fi'lun madi. Berarti kata kerja bentuk past tense. Understand? Yes. Past tense itu kan berarti sudah berlalu. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti telah, sudah berlalu. Kenapa? Ya, pisanto. Nah, baik. Saya jawab,
Kenapa ayat pertama menggunakan bentuk past tense? Karena menceritakan turunnya Al-Quran 30 juz di langit sana, di tempat bernama Baitul Izzah itu dulu 30 juz sudah turun, baru diturunkan berangsur-angsur oleh malaikat Jibril selama 23 tahun. Maka ayat pertama menggunakan bentuk past tense. Coba ayat akhir lah. Tanazzalul malaikatu, para malaikat semuanya turun. Warruhu, demikian juga ar-ruh, nama lain dari malaikat Jibril, pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalu ini kata kerja bentuk fi'lun mudhari'un, berarti kata kerja bentuk present continuous tense. Ciri present continuous apa? Verb plus ing. Kemarin, sekarang, besok, yang akan datang. Jadi jangan melihat ayat pertama, lihat ayat terakhir, tanazzalul malaikatu. Maka inilah pentingnya kenapa memahami ayat harus menguasai ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu arut, tidak hanya lihat terjemahan toh. Baik. Nah, maka karena saya pernah belajar seperti itu, saya bisa membaca Arab gundul. Nah, ini Arab gundul semuanya, Pak. Justru bagi santri lulus pesantren, ada Arab masih ada fathah, kasroh, dhamma, itu ngotor-ngotori pemandangan. Capek saya pernah ditawari ada 2 kitab judulnya sama, gratis. Saya lihat, suruh milih ini yang A atau B. Yang A, lah ini ada harokat, moh aku, saya ngambil yang tidak ada harokat. Cuma kalau bapak-bapak baca ini, kalau pengen bisa nangis baca ini, karena nggak bisa baca. Ya, kalau pengen bisa nangis ya baca ini. Jadi saya tahu kapan difathahkan, kapan dikasrohkan, kapan huruf itu didomahkan. Jadi intinya begitu. Lailatul Qadar present continuous, terus menerus tiap tahun. Sekarang itu tinjauan bahasa. Bagaimana dengan tinjauan dalil? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al awakhiri min ramadana thumma takafahu azwajuhu min ba'dihi. Dulu ketika Rasulullah masih sugeng, beliau selalu itikaf di 10 hari terakhir. Begitu beliau wafat, akhirnya itikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Nah, itu dalil, udah jelas. Tinjauan bahasa dan tinjauan dalil. Pertanyaan kedua, silakan. Ya, langsung Ustaz. Oh ini Pak. ya. Oke, siap. Ya. Terkait dengan materi yang tadi disampaikan Ustaz. Tadi ada yang membunuh orang lain tanpa sengaja. Seperti dicontohkan tadi, mau nembak burung tetapi kena anak. Dan hukumannya tidak dibunuh atau dihukum mati. Hanya kalau nggak salah saya mendengar tadi membayar 100 ekor onta. Ya. Nah, yang saya tanyakan, misalnya si pembunuh yang tidak sengaja tadi betul-betul dalam kondisi miskin, tidak punya harta. Iya. Itu betul. Untuk tebusan agar bisa terbebas dari dosa tidak sengaja membunuh itu harus bagaimana Ustaz? Nah, baik, alhamdulillah. Ini pertanyaan bagus juga ini. Jawabannya, ana aula bil mu'minina min anfusihim faman kana alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Aku sebagai pemimpin lebih berhak mengetahui kondisi kalian daripada kondisi diriku.
Maka di antara kalian yang terkena kasus duit tidak bisa bayar, datang kemari, aku yang akan menanggung urusan duit itu. Di kitab Subulus Salam, Imam Son'ani meriwayatkan, ada sahabat maju, ya Rasulullah, ini untuk engkau saja atau seluruh pemimpin umat Islam setelah engkau nanti meninggal dunia? Untukku dan seluruh pemimpin umat Islam. Maka di Indonesia dikenal apa? TKI, kasus pembunuhan ternyata dimaafkan, syaratnya 3 miliar, kan tidak punya duit, negara yang bayar. Itu caranya begitu. Baik, pertanyaan ketiga Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ini yang saya tanyakan Pak, ini kan ada 2 pertanyaan. Di tempatnya saya itu ada musyawarah. Itu kalau tarweh itu yang 10 hari 10 hari yang terakhir itu harus ada bacaan doa kunut. Kunut witir. Ya, Ya. kunut witir. Ya, kunut. Lala yang kedua, ini tempatnya saya itu kadang-kadang ada kejadian itu pencuri dipukuli massa, tapi ya tidak sampai berat, tapi itu selanjutnya terus dibawa ke sektor. Itu mohon penjelasannya, 2 pertanyaan dari saya. Jadi udah nyonyor, di polisi nyonyor lagi biasanya. Ya. Tadi tidak mati Pak. Dipukuli masa. Ya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan apa tadi? Oh, kunut witir, ya. Maaf, ini saya belum konsentrasi karena sebenarnya saya baru dari Bekasi, jadi jam 4 subuh tadi baru turun dari bus, sudah ngisi di Masjid An-Nur Masaran, habis itu ke sini. Tolong kalau nanti saya ngomongnya agak ngelantur, tolong ini masih riib-riib ini. 1. Kunut witir. Anil Hasani ibni Aliyin radhiyallahu anhuma, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri, Allahumma hdini fi man hadait wa afimini fi man afait, sampai akhir hadis. Kata Hasan, kakekku Rasulullah mengajari aku bacaan ketika aku melaksanakan kunut dalam witir. Bacaan itu berbunyi Allahumma hdini fi man hadait. Berarti kunut dalam witir boleh dipraktekkan kapan saja setiap Bapak witir. Cuma kenapa ada pelaksanaan 10 hari terakhir? Jawabannya ada di mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengamalkan? Karena melihat praktek Abu Bakar. Jadi Abu Bakar di 10 hari terakhir biasanya melaksanakan kunut witir. Kenapa Imam Syafi'i niru Abu Bakar? Karena Rasulullah bersabda, iktadu bihadaini ar-rajulaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kalau aku wafat, ikuti 2 orang ini, Abu Bakar dan Umar. Riwayat yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, gigit dengan gigi geraham. Berarti benar Pak, nggak apa-apa. Berarti ikut Abu Bakar. Abu Bakar kenapa diikuti? Rasulullah sampun dawuh. Baik. Kemudian ada pencuri dipukuli ya, hukuman pencuri itu dipotong tangan, bukan dipukuli. Jadi dalam Islam tidak ada kekerasan fisik bagi orang yang telah melakukan perbuatan pidana, kecuali hukuman pidana itu. Selesai. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga. Lihat tadi sudah mengganggu Pak. Silakan. Saya mau tanya 2 pertanyaan Pak. Ya. Yaitu seumpama ada orang meninggal,
keluarganya itu mengadakan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu seumpama yang meninggal itu non muslim atau orang kafir. Itu doa-doanya apa sampai apa tidak? Yang kedua, acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu dulu apakah Rasulullah mengajarkan begitu apa tidak? Sudah, terima kasih Pak. Berarti ini kasus Nurul Arifin. Nurul Arifin ya. Anaknya kan Kristen, begitu mati tetap ngundang tetangga, tolong ada tahlilan. Baik. Rasulullah itu mendoakan Abu Thalib. Begitu meninggal dunia, kan Abu Thalib tidak mau masuk Islam. La astaghfironna laka malam unha anka. Wahai paman, pak lekku, saya tetap akan mendoakan engkau selama tidak ada larangan. Baru ngomong begitu turun ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun buat orang-orang musyrik meskipun dia keluarganya sendiri. Berarti tidak akan sampai. Udah selesai. Kemudian 3, 7, 40 ini 1000. Pokoknya begini, intinya begini. Sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak terjadi. Intinya begini Pak. Kalau ada ustadz yang melaksanakan 3, 7, 40, tolong tunjukkan dalil. Ketika Ja'far bin Abdul Muthalib meninggal dunia, bapak-bapak jangan lupa ya, ini malam ke-3, ayo datang tahlilan. Ada tidak? Sampai mencret gak akan ketemu. Udah selesai. Kenapa? Ya pokoknya intinya Rasulullah tidak pernah mengadakan. Ya mungkin seperti itulah. Yang jelas laukana khairan labasabakuna ilaih. Seandainya tahlilan itu benar, pasti Rasulullah sudah nyuruh, Rasulullah sudah dawuh. Ternyata tidak ada dawuh dari beliau. Baik, pertanyaan keempat. Ya sama kan 37, 40. Iya, Rasulullah boten dawuh. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bab sholat Pak. Ya. Waktu sholat berjamaah, imam membaca Fatihah, makmum atau kami mengartikan Fatihah. Ada yang bilang mengartikan Fatihah itu waktu sholat boleh. Ada yang mengatakan waktu mengartikan itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa luar sholat itu tidak boleh. Setelah membaca Fatihah selesai, imam membaca surat-surat. Kami membaca Fatihah. Dan bagaimana kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya singkat. Innas sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat itu tidak sah kalau dicampuri dengan bahasa-bahasa manusia. Imam sedang Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asma Allah. Enggak, jangan boleh ikut menerjemahkan, jangan. Salat tidak sah kalau dicampuri dengan bahasa manusia. 2, Bapak statusnya makmum. Bagaimana nasib Al-Fatihah saya? Man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Jadi tidak ada bacaan Al-Fatihah di belakang
imam kecuali sholat duhur, sholat asar, atau maghrib, isya, subuh di rakaat ketiga dan keempat. Baik, ada lagi? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, nama saya Yanto dari Winong. Oke. Dulu di Al-Mecah gitu Pak. Oke. Ya, dari Winong. Membaca Al-Quran itu satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Nah, yang saya tanyakan, membaca Al-Quran itu dengan pakai huruf Latin, itu bagaimana, mendapat pahala atau tidak? Mohon dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Sekian, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu di Bekasi itu membikin les privat. 5 kali pertemuan sudah bisa baca Quran. Cuma sekarang memang saya sudah tidak punya waktu lagi. Ada metode namanya Sakifa. 5 kali pertemuan sudah bisa baca Quran. Kalau dulu kan setahun. Ternyata ada metode 5 kali pertemuan sudah bisa. Nah, itu satu. Jadi yang biasa baca Latin tolong dinaikkan level, jangan Latin terus. Intinya begitu ya. Kalau bicara pahala, yang dapat pahala 10 itu siapa? Yang beleka-beleku. Malahan. Jadi yang 10 itu yang beleka-beleku malahan, Pak. Man qara'al Qur'ana wa huwa yata'u falahu ajroni. Siapa yang baca Quran masih beleka-beleku, pahalanya double 2. Pahala membaca dan pahala beleka-beleku. Jadi beleka-belekunya dapat. Dah. Bagaimana kalau bacaannya sudah bagus? Man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah. Kemanapun dia pergi, kalau bacaannya sudah bagus, diikuti malaikat-malaikat mulia dan suci. Levelnya sudah beda lagi. Selesai, satu penanya terakhir. Silakan. Ibu-ibu gak ada, ini wajah-wajah Bismillahirrahmanirrahim. gak bergairah untuk bertanya. Silakan. Mohon pertanyaan Ustadz. Yang Ya. pertama, di wilayah saya itu kalau misalnya sholat tarawih itu mungkin terlalu cepat, bahkan saking cepatnya melebihi Valentino Rossi. Bagaimana pencerahannya yang saya ikuti? Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini ada perbedaan atau pandangan berkaitan dengan batasan untuk sahur. Apakah adzan subuh atau imsak? Karena masih ada 10 menit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, apa tadi? Oh, sholat cepat. Satu, kalau sholat cepat biasanya Al-Fatihahnya satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal sampai tahu waladhdallin. Bacaan seperti ini kalau menggunakan kesaksian dari Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqta'u ayatan wa ayatan. Rasulullah kalau membaca Quran memotong setiap ayat baru dilanjutkan ayat berikutnya. Itu satu, pasti bacaannya bermasalah. Yang kedua, ritmenya pasti cepat. Maka kalau itu terjadi, berarti itulah yang ditegur oleh Rasulullah kepada Khalad bin Rafi, irji tusolli fa innaka lam tusolli. Ulangi solatmu karena kamu belum dianggap solat. Itu solat cepat seperti itu, malah dianggap belum solat. Gimana Pak? Selesai?
Saya kurang mungkin ini kenapa imamnya bisa cepat karena sudah berpengalaman sholatnya 30 tahun jadi bisa cepat. Mungkin begitu. Pengalamannya berpuluh-puluh tahun. Harusnya kan semakin berpengalaman sholatnya semakin dinikmati, bukan semakin cepat. Gimana Pak? Iya Pak, batasan sahur dan batasan tabayun. Oh sahur. Kulu washrabu hatta yu'adzina lakum ibnu ummi maktum yuqalu asbahta asbahta. Makanlah dan minumlah sampai terdengar adzan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Meskipun dia buta, dia tidak akan mengumandangkan adzan kecuali ada sahabat yang mengatakan asbahta asbahta. Mas sampun manjing subuh. Baru begitu Allahu Akbar berhenti tidak makan dan minum. Imsak itu sebenarnya memang tidak ada zaman Rasulullah, itu sekedar peringatan, ancang-ancang kalau bisa sahurnya sudah selesai, sudah waktunya berangkat ke masjid. Kenapa Pak? Terakhir. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apalagi itu 7. tidak ada tuntunannya, Ya. tapi banyak masyarakat kita, bahkan orang Islam pun masih banyak yang mengadakan. Ya. Yang saya tanyakan, kalau kita diundang, berhubung tidak ada tuntunannya, kalau kita diundang itu wajib datang atau tidak? Kalau tidak datang apa berdosa apa tidak? Gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tuti aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Jangan ikut yang kebanyakan. Selesai ya? Alhamdulillah udah selesai. Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Disebut ahlus sunnah wal jamaah, engkau ikuti kebenaran meskipun ngijeni. Nah, udah selesai. Abdullah bin Mas'ud. Kelihatannya sudah megang mic ibu-ibu. Gimana Bu? Mau tanya Bu? Ya. Kenapa nggak dari tadi? Nenggo bapak-bapak sampun Oh, lego. nenggo bapak-bapak. Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek matur Ustaz. Sangat tertarik dengan metode Sakifah nggih. Bapak ngendika belajar Quran. Ya. 5 kali pertemuan lancar. Ya. Derek matur, niku durasi waktu sekali belajar berapa menit, berapa jam? 1,5 jam cukup. Oh, gitu. 1,5 jam cukup. Apakah itu dari awal Iqra sampai dari tidak tahu huruf? Oh begitu. Apakah Bapak masih kagungan yang bukunya untuk tuntunan Sakifah itu? Kalau bukunya sudah ditelan banjir. Ada yang lain mungkin metodenya Paling bagaimana? kalau ada pelatihan bisa saya ngundang penemunya langsung. Syaratnya apa nih? Nggak ada syarat pokoknya. Untuk pertemuan itu loh, pelatihan itu maksudnya. Pelatihan. Iya. Kalau misalnya ibu punya guru-guru TPA, Ya. mau dilatih, insya Allah saya bisa kontak dengan penemu bukunya langsung. Mahal mboten niku mangke Pak biayanya? Wah nggak tahu saya. Saya tidak tahu. Solusinya bagaimana nih Pak? Ada solusi nggak ini untuk Sakifah? Apakah di online ada bukunya misalnya? Aduh saya nggak pernah megang HP Bu, online saya nggak paham. Ajeng ditiru malah. Jadi gini, Nggih. ibu-ibu atau bapak-bapak kalau ngirim WA ke saya itu sebenarnya yang megang istri. Yang jawab mulutnya saya tapi istri yang ngetik. Jadi jangan tanya apa online. Nah saya nggak paham online. Nuwun sewu Ustaz. Mungkin terkait dengan buku Sakifah, saya 3 tahun yang lalu kan ini mengadakan pembelajaran bapak-bapak yang tidak bisa baca Al-Quran. Saya juga pakai
buku Saqifa. Oh, malah sudah pakai? Cuma, loh, Bu, cuma permasalahannya mungkin stoknya masih ada apa enggak. Yang jelas kita sudah pernah beli itu dan sudah pernah kita terapkan. Tetapi yang kita terapkan tidak seperti yang Ustadz 5 pertemuan bisa itu enggak. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah banyak yang lancar, Ustadz. Iya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau untuk Ibu Syami nanti mungkin saya akan mencarikan dulu, Bu. Iya. Insyaallah Allah memberi solusi. Gitu ya. Tapi yang jelas pengalaman saya alhamdulillah 5 kali sudah berani baca Quran. Selama ini kami belajar bersama ibu-ibu dan anak-anak itu kan standar saja, Pak. Yang cekatan itu cepat, yang welut